Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi di tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1 Muatan Bahasa Indonesia, kelas 4 SD. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah 3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. 4.7 Menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kamu tahu arti dari keberagaman? Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Lakukanlah hal-hal berikut untuk mengerti arti sebuah kata di KBBI. 1. Siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R pada Kamus Besar KBBI. Kemudian carilah keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Nah, kalian telah mengetahui arti kata keragaman tersebut. Arti kata keragaman yaitu kerukunan. Nah, jika kalian tidak mempunyai Kamus Besar KBBI, kalian bisa mendownload di Play Store kalian, yaitu KBBI edisi 5 secara online. Setelah kalian download, kamus ini bisa digunakan secara offline walaupun tidak punya kuota internet. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Kalian perhatikan contoh paragraf berikut. Kalian boleh baca dengan seksama dan kalian akan menemukan beberapa arti kata sulit yang bisa kalian cari artinya di Kamus Besar KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebagai slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Pada teks tersebut kita bisa menemukan kata-kata sulit. Kita bisa menemukan arti kata sulit di dalam kamus. Kita bisa menulisnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, kata sulit yang kita temukan dalam teks tersebut ada suku bangsa, ada semboyan, dan ada slogan. Nah, artinya kalian bisa lihat di sini kesatuan sosial. Nah, untuk semboyan ada perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan, dan slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Selanjutnya, menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dalam menemukan informasi penting dalam sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. 1. Membaca judul teks. 2. Membaca keseluruhan teks. 3. Mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu ketahui. Sekarang kita akan mencari informasi yang baru diketahui dari teks. Ayo disimaklah teks berikut. Nah, kalian sudah tahu kan beberapa informasi sebelum kalian membaca teks berikut. Nah, kalian akan membaca teks ini dan kalian akan menemukan beberapa informasi yang belum kalian ketahui. Nah, ayo disimak anak-anak ya. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan.
Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Dari teks itu, kalian akan mendapatkan informasi baru. Kita bisa menuliskan informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia seperti tabel berikut. Nah, ini informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia sebelum kalian membaca teks tersebut. Di Indonesia memiliki keanekaragaman suku. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Nah, ini adalah teks yang isinya kalian ketahui sebelum membaca teks tersebut. Nah, untuk informasi yang baru diketahui tentang suku bangsa di Indonesia adalah Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Nah, informasi ini kalian dapatkan setelah kalian membaca teks tersebut. Menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapat informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Oleh karena itu, nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama, dan setiap paragraf hanya ada satu ide pokok. Satu hal yang harus kamu ingat, kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama, anak-anak. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir, anak-anak. Nah, perhatikan 5 langkah menentukan atau menemukan ide pokok. Bacalah seluruh teks dengan cermat. 2. Cermatilah kalimat pertama hingga akhir. 3. Bacalah kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai info penting dalam tiap. Ayo perhatikan paragraf berikut. Nah, salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Ide pokok paragraf di atas adalah batik merupakan salah satu keragaman wastra atau kain Nusantara. Menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan.
Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut. Bacalah teks dengan seksama, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam suatu paragraf. Saat menyampaikan informasi, sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti dan memahaminya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan di Google Classroom. Nah, hari ini Ibu akan berikan kalian soal latihan. Nah, kalian perhatikan dengan seksama paragraf di samping, kemudian kalian jawab soal yang ada di sebelahnya. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.